Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 16 Maret 2021 akan dipresentasikan proposal skripsi atas nama Sandy Dwi Jayanti dengan judul aplikasi pengolahan data sebagai dosen 1 saya, dosen 2 Bu Lila, penguji 1 Pak Pandu, penguji 2 OTW Pak Taufik. Nanti ada 3 sesi. Untuk yang pertama pemaparan lead, kemudian tanya jawab oleh dosen penguji. Sebelum dimulai, silakan Mbak Sandy berdoa terlebih dahulu. Sudah, Mbak? Sudah, Bu. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pembimbing 1 Bu Tanti, pembimbing 2 Bu Lila, serta penguji pertama Bapak Pandu. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Aplikasi Pengolahan Data Keuangan pada Optik Anissa Blitar. PPT-nya boleh di slideshow, Sen? Gimana, Bu? PPT-nya di slideshow kan? Ditampilkan F5, di... ketik F5. Begini. Di sini sudah saya slideshow, Bu. Oh, apa ya? Tapi di situ enggak masuk. Masuk, tapi masih dalam tampilan yang belum terslideshow. Begini. Tidak mengganggu, ya, Pak Pandu? Nggak apa ya, biar seperti ini ya. Nggak apa-apa, Bu. Udah jelas kok. Oh, oke. Lanjut aja, Sen. Oke. Masuki poin latar belakang. Yang pertama yaitu kendala mekanisme di optik Anissa dalam pengolahan data dan pembuatan laporan keuangan masih dilakukan dengan cara manual. Yang kedua, kebutuhan akan aplikasi guna mengurangi risiko kesalahan pada pencatatan pengelolaan keuangan optik Anissa. Yang ketiga, salah satu upaya untuk melakukan perbaikan yaitu mewujudkan perusahaan yang mampu menghadapi tantangan dalam era globalisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi administrasi pembukuan pada optik Anissa yang mudah digunakan. Bagaimana mempermudah proses pendataan penjualan dan pengolahan data pada optik Anissa. Bagaimana melakukan pengujian terhadap aplikasi pengolahan keuangan pada optik Anissa. Lokasi dan objek penelitian, tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah optik Anissa yang beralamat di Jalan Veteran nomor 37 Kota Blitar, Kelurahan Kepanjen Kidul. Objek pada penelitian ini adalah sistem pengolahan data keuangan pada optik Anissa Blitar. Dasar teori yang saya gunakan, di sini ada beberapa yang saya tampilkan. Yang pertama yaitu aplikasi, yang kedua pengelolaan data keuangan, yang ketiga PHP desktop, yang keempat metode waterfall, yang kelima pengujian black box. Untuk metode penelitian, di sini jenis penelitiannya saya menggunakan research and development. Untuk jenis datanya, data primer dan data sekunder. Untuk data primernya saya memperoleh data dari hasil wawancara dengan pemilik perusahaan. Untuk data sekundernya, saya mendapat data dari hasil rekap pengelolaan keuangan yang berjalan saat ini. Untuk instrumen pengumpulan data, saya menggunakan 3, yaitu observasi, wawancara, dan kepustakaan. Di sini saya menampilkan hasil tabel wawancara dengan
beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yaitu, kendala apa saja yang dialami dalam mengolah pembukuan keuangan di Optik Anissa? Dan dengan jawaban, seringnya terjadi selisih total laporan keuangan rekap setiap akhir bulan. Untuk selanjutnya, prosedur pengembangan. Yang pertama yaitu analisa. Dalam tahap analisa ini dilakukan beberapa tahap, yaitu pengelompokan data, analisa kebutuhan, dan perancangan. Selanjutnya yaitu desain flowchart aplikasi. Di sini saya menampilkan desain flowchart aplikasinya. Berawal dari mulai, lanjut login, kita menginputkan password dan username. Jika berhasil, maka bisa sebagai admin atau sebagai user. Kalau untuk admin, itu bisa menginput data. Kalau untuk user, itu cuma untuk menginputkan hasil pengolahan keuangan, pendapatan atau dapat tagihan. Lalu menyimpan data, dan data direkap, lalu selesai. Untuk selanjutnya, konseptual data model. Di sini, terus physical data model. Yang ketiga, yaitu pengembangan. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah PHP Desktop sebagai aplikasi interface dan SQLite sebagai database-nya. Selanjutnya, yaitu implementasi, proses penulisan kode, aplikasi atau codingan mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dianalisa. Yang kelima, evaluasi, yaitu memastikan apakah aplikasi dapat berjalan lancar setelah diserah terimakan kepada pengguna. Yang keenam, yaitu pemeliharaan. Di sini saya yang setelah diserah terimakan, nanti untuk yang rutin pemeliharaannya itu ada sistem maintenance, backup dan recovery, lalu data arsip. Lalu di sini ada jadwal penelitian saya dimulai dari Januari sampai Agustus. Sekian, Pak, Bu. Oke. Lanjut. Baik, sampun Bu Tanti. Ya, monggo untuk desain penguji. Sementara masih ada. Ya, oke Bu. Oke. Terima kasih. Saya mulai dulu. Mungkin Sandy bisa di stop share dulu PPT-nya. Oke. Oke, saya mulai dulu dari review yang sudah saya lakukan tadi. Sudah kelihatan ya? Masih belum, Pak. Oh, sudah. Oke, ini ya. Judulnya simpel sekali ya, aplikasi pengolahan data keuangan pada Optik Anissa Blitar. Simpel sekali ya. Tapi saya coba cek dulu di latar belakang ya. Mungkin dari atas dulu lah ya. Ini nanti tolong diperbaiki mengenai jarak antar spasinya belum konsisten. Ada yang 1,5 spasi, ada yang 1 spasi, nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Kemudian ini juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang aja dulu. Nah, mungkin dalam membuat ini ya, membuat penjelasan di latar belakang, upayakan nanti sampean harus memulai kalimat-kalimat apapun itu dengan subjek, jangan dengan predikat. Jadi kalau misalnya dalam seperti ini itu salah ya menurut saya ya. Jadi yang membuat kalimat yang benar itu selalu diawali dengan subjek, nanti diperbaiki. Kalau saya sudah membaca dari latar belakangnya tadi, itu intinya adalah di Optik Anissa itu terkendala terkait data pengelolaan keuangan tadi. Terus pinginnya dari Sandy itu ingin membuat agar nanti bisa terkomputerisasi dan memudahkan pihak Optik untuk menggunakan atau mengolah data keuangan di Optik ini, gitu ya? Iya, Pak. Terus ini untuk penjelasan seperti ini, tolong nanti ditambahkan kutipan-kutipan ya. Ini belum ada kutipannya. Oke. Lalu
oke lah nanti sampai misalkan menjelaskan apa namanya terkait optik Anissa Jaya, tapi jelaskan saja terkait lokasinya di mana, kemudian istilahnya seluk-beluk dasarnya aja lah ya. Kemudian yang ini nggak perlu ditampilkan, nggak apa-apa ini, yang ini saya tunjukkan ini. Ini kan hanya menjelaskan secara apa namanya, menjelaskan lebih detail lagi mengenai optik Anissa Jaya. Tapi perlukah menjelaskan ini dengan keterkaitan proposal skripsi yang kamu angkat? Itu kan kalau saya tampilkan saja yang berhubungan dengan apa namanya tema skripsi yang kamu ambil, gitu ya. Kemudian, jadi setelah ini selesai, nanti langsung di sini disambung dengan apa namanya penjelasan mengenai misalnya di optik pada optik Anissa terdapat beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya ini kan tadi. Nah, gitu. Ini nanti tolong diperbaiki kalimatnya. Jadi kekurangannya kalau saya baca kan seperti ini ya, dilakukan dengan cara konvensional, berarti masih manual, gitu ya? Iya. Masih manual. Terus pengennya biar apa nanti bisa lebih terkomputerisasi. Kemudian di sini saya menanyakan yang di sini untuk mempermudah pencatatan pembukuan tersebut, maka berdasarkan permasalahan di atas dibutuhkan sebuah program pembukuan berbasis desktop. Menggunakan apa ini? Untuk pemrogramannya menggunakan PHP, Pak. PHP itu desktop? Iya, pakai PHP desktop. Desktop ya? Oke. Iya. Ya, nanti bisa diluruskan oleh Jadi, pembimbing mungkin. Gimana? Jadi nanti untuk aplikasinya itu kayak bisa diinstal gitu loh, Pak. Ya, berarti intinya desktop ya? Iya, desktop. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh pembimbing. Apakah bisa nanti kita apa namanya Sandy membuat program PHP berbasis desktop, gitu ya. Kemudian di sini saya berikan keterangan juga, saya belum menemukan penjelasan penggunaan metode. Nah, metodenya apa ini, Sen? Jadi saya belum menemukan. Kamu mengolah metodenya, mengolah permasalahan yang ada di skripsimu itu menggunakan metode apa? Ini saya belum menemukan. Metodenya pakai metode apa? Memang di bawah nanti kamu menyebutkan ada metode waterfall, R&D, dan sebagainya, tapi bukan metode itu yang saya maksud. Metode untuk menyelesaikan permasalahan di optik optik Anissa tadi. Ya, permasalahannya adalah terkait pengolahan data keuangan, nggak salah tadi, apa tadi? Pengolahan data keuangan, ya. Itu metodenya saya belum menemukan. Nanti tolong didiskusikan dengan pembimbing, metode apa yang sesuai, gitu ya. Kemudian nomor 1, it's okay lah ya. 1, bagaimana merasa dan membuat, terus bagaimana melakukan pengujian. Pengujiannya pakai black box ya tadi ya, di bawah ya. Iya, menggunakan black box. Nomor 2 ini apa bedanya dengan nomor 1? Nomor 1 kan bagaimana menata dan membuat aplikasi pembukuan pada Anissa yang mudah digunakan. Ini bagaimana mempermudah. Nah, bedanya apa? Kalau yang atas itu kan untuk aplikasinya. Kalau yang di bawah itu untuk proses pendataannya, Pak. Penggunaan aplikasi yang nomor 1, yang kedua itu pendataan laporan keuangan tadi. Bagaimana nanti cara menjawabnya di bab 4 tadi? Apa yang kamu tampilkan di situ? Nomor 1 kan tampilan-tampilannya. Yang nomor 2 nanti apanya berarti? Itu mungkin lebih ke proses input-output datanya, Pak. Ya, kalau menurut saya ini nomor 2 ini bagian dari nomor 1 lah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, nomor batasannya di sini agar. Ini kan bukan subjek ya, nanti tolong diubah jadi subjek bukan. Nah, misalkan seperti ini nggak apa-apa. Berdasarkan, nah itu nggak apa-apa ya. Nah, ini saya hijau-hijaukan, makanya saya tanya tadi, kok kamu menyebutkan menggunakan PHP, tapi berbentuk desktop. Itu yang seperti apa? Mungkin saya belum pernah menjumpai, tapi nanti kamu bisa menunjukkan. Atau setelah ini mungkin kamu bisa menunjukkan PHP yang berbentuk desktop itu yang seperti apa, gitu ya? Bisa menunjukkan? Contohnya seperti apa? Atau langsung dijelaskan? Untuk
itu nanti kan untuk bahasa pemrogramannya kita pakai PHP, Pak. Ya. Nah, kalau Kemudian? pakai yang lain-lain, kita kan nanti masuknya ke web server. Tapi itu nanti kita nggak pakai web server. Jadi Terus pakai langsung apa? Kalau nggak pakai web server, datanya nanti dikendalikan melalui menggunakan apa? menggunakan SQLite itu. SQLite. SQLite itu database. Iya, database-nya disimpan lewat SQLite. Terus kalau di Optik sendiri itu kan nggak ada fasilitas komputer, Pak. Kita adanya cuma kayak laptop biasa. Nah, itu speknya pasti kan rendah. Kalau pakai data yang saya gunakan ini, itu aplikasinya ringan. Nah, Jadi bisa pakai laptop. laptop itu selalu ringan ya, spesifikasinya? Enggak selalu. Cuma kalau speknya di Optik itu masih rendah. Ya, makanya dari itu ya, nanti masalah spesifikasi ya diperhitungkan juga ya, diperhitungkan bagaimana nanti agar aplikasi ini bisa dijalankan dengan spesifikasi apapun gitu loh ya. Tidak hanya rendah. Nanti masa dalam jangka waktu sampai 2030 misalnya, masa laptopnya tetap seperti itu kan enggak dong. Mesti nanti laptopnya akan semakin tinggi spesifikasinya gitu lah. Gitu ya. Iya, Pak. Kemudian tujuan nanti menyesuaikan perumusan, manfaat nanti tolong dipecah ya, dipecah dalam bentuk dalam beberapa pihak, misalnya manfaat untuk mahasiswa yang mana, mahasiswa untuk optik yang mana, mahasiswa untuk kampus yang mana, gitu ya. Oke. Sistematika ini kurang penjelasan lampiran saja, belum ada penjelasannya ya, nanti ditambahkan. Tinjauan pustaka, saya geser-geser dulu. Langsung ke kajian aja nih ya. Ini kamu pakai ini ya, menjelaskan metode waterfall ya. Nanti ada lanjutannya di bawah, sebentar. Kemudian ini di kajian penelitian nanti kamu ini aja lah ya. Ini biar lebih lebih jelas, lebih runtut. Jelaskan salah satu bentuk saja. Ini kamu kan menjelaskan dalam dua bentuk. Bentuk tabel sama bentuk paragraf. Silakan pilih salah satu aja. Nggak perlu dua-duanya. Ya. Kemudian artikel yang kamu tampilkan itu harus artikel 3 tahun terakhir, paling tua tahun 2018. Kemudian bandingkan artikel-artikel tadi berdasarkan metode penyelesaian masalahnya. Karena saya membaca itu di sini semuanya metode waterfall yang kamu banding-bandingkan, semuanya menggunakan waterfall. Ini waterfall iteratif. Karena belum terlihatnya metode penyelesaian masalahnya, ya. Yang dibandingkan hanya metode penelitiannya saja, gitu ya. Nanti ini tolong untuk kajian pustakanya diperbaiki ya, mungkin nanti dikoordinasi pembimbing bagaimana. Lalu nanti kalau sudah nomor 3 ini sudah bisa dipenuhi, baru nanti nomor 4 dan 5 bisa dikerjakan. Ya, ini dengan menambahkan satu paragraf yang menjelaskan salah satu artikel penelitian yang mendekati proposal skripsinya dan menambahkan lagi satu paragraf yang menjelaskan tentang kelebihan proposal skripsimu dibandingkan dengan yang terbaik tadi. Ya. Kalau saya lihat ini semuanya waterfall ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah kamu di sini pakai R&D atau pakai waterfall? Pakai waterfall, Pak. Jadi ini nggak usah, R&D nggak usah ya. Ini kan sama-sama metode penelitiannya. Kamu pakai R&D atau waterfall? Waterfall ya. Kalau pakai waterfall, berarti ini kamu hapus saja. R&D-nya kamu hapus, diganti dengan waterfall. Gitu ya. Diganti dengan waterfall. Kemudian pada lokasi penelitian, apakah penelitianmu ini dilakukan selama 8 bulan, mulai Januari sampai Agustus, di Optik itu? Belum, masih sampai Maret. Nah, maksud saya, apakah kamu akan melakukan penelitian 8 bulan full di sana? Iya, Pak. Soalnya saya kebetulan juga kerja di sana. Jadi untuk mengorek-orek data, kamu harus melakukan pengumpulan data, observasi, survei sampai 8 bulan gitu. sebelum 8 bulan kemungkinan, Pak. Karena Ya, kalau dibetulkan kembali ya.
disesuaikan lah ya, disesuaikan berapa lama. Oke lah kamu kerja di sana, tapi kan nggak mungkin kan 8 bulan kamu terus melakukan pengumpulan data. Kapan mengerjakan programnya, kapan nanti membuat laporannya, semuanya kamu kerjakan untuk meneliti semua terus, itu ya. Itu ya. Untuk objek penelitian oke, jenis data primer, yang ini dihapus saja ya, ini teori kan ini kan teori. Ini dihapus saja. Kemudian data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berarti kamu mendapatkan data secara langsung dengan bertanya gitu ya. Ke siapa? Lewat pemilik perusahaan sama admin yang biasa mengelola pembukuan keuangannya, Pak. Nah, itu kamu jelaskan di sini ya. Kamu melakukan memperoleh data itu dengan cara tanya jawab dengan siapa tadi, pihak-pihak tadi itu kamu jelaskan di sini, gitu ya. Data sekunder, oke. Lalu di sini tolong ditambahkan bukti foto dokumentasi saat melakukan kegiatan observasi di bawah sini, gambar ya. Kemudian untuk tabel wawancara ini sebenarnya ada banyak versi ya. Kalau saya sih sebenarnya jawaban ini ditampilkan di lampiran saja. Tapi nanti mesti ada Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji lain menyebutkan ini perlu ditampilkan. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kondisikan saja dengan pembimbing bagaimana, gitu ya untuk jawaban. Lalu ini juga semuanya pakai waterfall atau R&D. Ini sudah pakai waterfall ya. Berarti yang atas tadi diganti waterfall, gitu ya. Kemudian mana lagi ini? Ini sebutkan itu maksudnya ini. Ini ya. Ini kan hardware, ini software. Itu langsung masukkan aja ke sini. Dimasukkan ke sini ke kebutuhan perangkat keras. Ini tadi kebutuhan perangkat keras masukkan ke sini, ya. Ini perbaikan flowchart. Ini masih belum ya. Outputnya nggak kelihatan ya. Ini tampilan juga kecil itu, Pak. Terlalu kecil gitu tuh. bukan pembuatan flowchart-nya masih perlu perbaikan. Jadi input lihat daftar, proses, berhasil jika iya pencatatan, jika tidak lihat daftar. Terus output-nya mana? Ini apa output ini? Output dalam bentuk dokumen ya ini ya. Iya, rekap akhir bulan. Oke, yang ini loh yang masih perlu perbaikan. Nah ini loh. Inputnya mana? Kok mau login? Inputnya mana ini? Jadi diperbaiki ya. Iya, Pak. Kemudian mana lagi tadi sudah. Nah ini evaluasi atau maintenance, pemeliharaan. Berarti nanti kamu membuat penelitianmu ini sampai tahap pemeliharaan berarti. Iya, kalau semisal ada keluhan atau gimana gitu masih di backup. Cukup 6 bulan cukup. Karena untuk melakukan maintenance itu memerlukan waktu yang tidak cepat ya, tidak cepat karena harus butuh waktu agar sistem itu nanti sampai muncul ketidaknormalan sehingga nanti muncul error dan sebagainya. Kalau cuma 1, 2 minggu, 3 minggu mungkin sistem masih efektif berjalan. Nanti kalau sudah 3-4 bulan misalnya, itu kan mesti muncul bug-bug nanti. Nah, kalau misalnya sampai 3-4 bulan, apa kamu nanti akan mengerjakan skripsi sampai 10 bulan? Nah, lebih ya. Sampai setahun misalnya. Bagaimana? Enggak cukup, Pak. Nah, ini bahasanya nanti diperbaiki ya, nanti bagaimana agar nanti kamu bisa menjelaskan tanpa harus melakukan sampai maintenance ya. Sebenarnya bagus kalau ini maintenance ya. Ini bagus sekali, nggak apa-apa. Tapi untuk melakukan maintenance itu kan harus ada monitoring dulu sampai beberapa bulan, baru nanti diperiksa hasil maintenance-nya. Lalu untuk ini tabel kegiatannya tolong dibuat per minggu ya. Jadi Januari 1, 2, 3, 4, Februari 1, 2, 3, 4 itu ya. Iya, Pak. Untuk daftar pustakanya ini fontnya tolong diperbaiki pakai modelnya seperti ini ya. Pakai Times New Roman juga.
Kemudian untuk daftar pustakanya, ini tolong penulisannya itu disesuaikan menggunakan aturan apa yang ada di panduan skripsi terbaru. Baik, itu mungkin dari saya, Bu Tanti, Bu Lila. Saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang kedua, monggo Pak Topik. Oh, sudah masuk. Ada begini. Monggo. Oke, cek suara saya bisa didengar dengan baik. Bisa, Pak. Mungkin agak berisik ya. Cek sebentar. Monggo Pak, dimulai. Ini Mbak Sandy ya, Mbak Sandy dengan judul skripsinya apa ini tadi? Ini udah pernah ngikuti apa namanya seminar proposal untuk teman-teman yang lain ini udah berapa kali nih? Kalau saya Maksudnya sudah ada 16. 16 banyak ya. Lumayan, Pak. Oh, targetnya berapa tuh? 10. Oh, 10. Udah lebih. Seharusnya ilmunya ini apa namanya punya pengalaman yang lebih dari biasanya, udah 16 soalnya. Terus di sini saya lihat judulnya aplikasi pengolahan data keuangan pada Optik Anissa Blitar. Yang mau saya tanyakan untuk apa namanya aplikasi keuangan ini yang baik itu yang bagaimana atau sehingga di sana itu harus dimunculkan itu data keuangan atau akun ini seakan-akan sama jadi akuntan gitu kan atau gimana kira-kira? Kalau untuk pengelolaan pembukuan di sana kan sekarang sistemnya masih manual, Pak. Jadi sering terjadi kesalahan, kadang selisih di laporan keuangannya gitu. Jadi untuk pembuatan aplikasi ini fungsinya ya untuk mempermudah pengelolaan data keuangannya tadi. Kalau untuk data customer, kita kan juga banyak. Nah, untuk sementara ini cuma di data lewat buku. Kita semisal mau mencari nama atau customer itu lama, soalnya harus melihat buku dan itu berlembar-lembar sampai beribu data customer. Nanti untuk aplikasinya itu kan juga mempermudah gitu pencarian data customer. Kalau aplikasi yang keuangan yang baik itu yang bagaimana tuh kira-kira menurut Mbak Sandy? Untuk aplikasi keuangan yang baik itu mengurangi selisih kesalahannya tadi, Pak. Meminimkan resiko kesalahan. Oke, caranya gimana itu caranya? Dengan menggunakan aplikasi tadi. Oh, aplikasi. Ketika mau membuat aplikasi untuk meminimalisir itu caranya bagaimana? Sebenarnya kalau pakai aplikasi pun pasti kalau yang semisal pemakai menggunakan menginput data salah itu nanti juga masih ada resiko kesalahan. Cuma nanti kalau untuk meminimal resiko itu Sudah begitu atau cek? iya, Pak, gitu. Katanya masih bingung gitu. Ini buku referensinya apa aja? Kalau saya masih menggunakan jurnal-jurnal untuk referensinya, Pak. Oh, oke, saya ceritakan jurnalnya aja. Aplikasi yang baik menurut jurnal itu bagaimana?
Itu dari jurnal yang saya masukkan situ, Pak. Iya, yang saya tanyakan di jurnalmu itu. Menurut jurnal itu apa aja itu yang kira-kira apa namanya bisa diambil untuk kontribusi terhadap penelitianmu ini? Jurnal Kalau apa aja jurnal itu? Oh, kalau untuk jurnal yang saya ambil itu saya lebih memfokuskan ke metodenya, Pak. Jadi untuk yang lebih ke aplikasinya itu saya kurang belum ngasih terlalu banyak, lebih memfokuskan sama metodenya. oke. Metode apa itu? Jadi saya kepengen jawabannya yang objektif ya. Jadi waktunya ini kan singkat banget. Gitu. Artinya itu isi jurnalnya itu apa gitu. Kalau yang saya pakai jurnalnya itu lo masih memfokuskan ke metodenya. Yang Apa saya metodenya masukkan apa? saya menggunakan metode waterfall. Terus ketika menggunakan metode waterfall dengan tidak, itu bedanya apa, Pak? Karena yang saya pahami itu maksudnya daripada metode-metode yang lain, menurut saya yang mudah itu waterfall, Pak. Ini jawabannya terlalu umum ya, mudah gitu. Nah, kemudahannya di mana atau kesulitannya di mana itu kira-kira bisa nggak dievaluasi di situ? Kenapa harus menggunakan metode waterfall gitu? Untuk proses alur pengerjaannya itu runtut mulai dari analisa, desain, pembuatan sampai pemeliharaannya. Kalau gitu. Oke lah, mungkin nanti dilanjut ketika konsultasi atau di luar jam ini aja lah, Mbak. Karena kelihatannya ini pemahamannya masih jauh dari apa yang saya harapkan. Dari judulnya pun sama. Terus kemudian kalau memang sampai memposisikan jadi akuntan, manajemen keuangan yang baik itu yang bagaimana gitu. Itu kira-kira bisa nggak untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih membuat manajemen keuangan yang baik itu bagaimana kira-kira? Apakah harus hanya aplikasi atau bagaimana? Kalau untuk manajemen yang baik, itu harus sekarang, Pak. Kalau bisa ya sekarang, kalau enggak ya nanti aja lah. Soalnya Ini kalau waktunya. iya, soalnya yang maksudnya untuk pengerjaan ini sampai bab 3 ini malah lebih memfokuskan untuk metode-metodenya itu. Untuk yang akuntannya sendiri saya kurang mempelajari. Karena saya sendiri juga bukan admin di Optik itu. Saya sebagai DL. Bukan bagian yang mengurusi pembukuan. DL itu DL dinas apa? lapangan. Dinas lapangan. Oke. Emang di bagian dinas lapangan itu nggak ada problem kah yang bisa diangkat untuk menjadi tema skripsi atau objek penelitian gitu? Kalau dinas lapangan itu ya kurang lebih kan marketing, Pak. Tugasnya cuma untuk mencari penjualan sama penagihan. Wah, itu banyak masalah nih kalau mau diangkat jadi skripsi. Kalau memang harus berdasarkan pengalamanmu loh, artinya kayak gitu. Nah, sementara kenapa saya tanya bagaimana sih mengelola manajemen keuangan atau data keuangan ini?
seharusnya kita harus tahu manualnya dulu. Artinya manual itu dari literatur atau apa, bagaimana sih memanage keuangan, barulah kita buat aplikasinya begitu. Nah, tentunya itu sumbernya ya dari keilmuan ekonomi, sehingga sampean bisa lari ke situ. Supaya apa? Data keuangan itu nggak seakan-akan sampean comot dari apa yang ada di sana gitu, sama plek kayak gitu. Sehingga di situ aplikasinya seakan-akan hanya dipindah aja dari pembukuan terus jadi aplikasi. Nggak bisa begitu sebenarnya aplikasi itu. Begitu. Kalau sampai comot plug itu ya sama aja, cuman beda gaya aja. Yang awalnya pakai pulpen, terus kemudian teman pakai keyboard. Kira-kira begitu kira-kira. Nah, kaitannya adalah ketika sampean punya halo cek. Oke, Pak. Oke. Ketika nantinya sampean itu mau membahas keuangan, tentunya harus punya sumber-sumber referensi terkait pengelolaan keuangan kayak gitu. Ketika sampean nggak punya referensi itu, ya tentunya aplikasimu akan sulit dibuat kayak gitu. Kira-kira itu. Oke. Oke. Ojo nggak gitu. Nanti kalau nggak sampean cari lama ini. Punyamu Iya, kurangnya Pak. banyak soalnya ini. Oke, nanti Iya. sampean buktikan ya. Sampean buktikan ke saya bahwa sampean itu mempunyai acuan atau studi literatur atau referensi terkait bagaimana sih memanajemen keuangan yang baik itu bagaimana kayak gitu. Nah, Iya, bukan Pak. hanya memindah dari yang manual ke apa namanya ke aplikasi. Nah, kayak gitu. Akhirnya sama aja nanti, nggak ada kontribusi terhadap penelitianmu ini. Saya kira cukup Bu Tanti. Saya kembalikan. Bu Tan? Oke, mungkin terkendala koneksi Bu Tanti. Saya akan melanjutkan menggantikan Bu Tanti gitu ceritanya. Terima kasih Pak Topik dan Pak Pandu atas masukan-masukannya, luar biasa sekali. Tadi saya catat beberapa untuk sekedar merangkum gitu apa yang disampaikan Pak Pandu dan Pak Topik tadi terkait bagaimana latar belakang dituliskan. Tadi Pak Pandu sampaikan, terus spesifikasi perangkat gitu ya. Kenapa kok pakai PHP desktop? Jadi memang ada Pak. Jadi memang ada PHP. Jadi dia gunakan PHP, HTML5 gitu, JavaScript dan seterusnya, tapi bisa di-compile sebagai desktop gitu. Jadi itu untuk yang dipilih Sandy, dan ya monggo aja lah kalau Sandy bisa mengerjakan dan tidak menjadi kendala menurut saya. Tapi nanti bisa coba diobrolin juga dengan Pak Pandu. Lalu untuk masalah R&D dan waterfall ya tadi sedikit ada kurang konsisten gitu ya ketika Sandy menggunakan waterfall di awal, terus di bawahnya ternyata ada R&D-nya gitu ya. Mungkin itu juga kesalahan kami karena kurang teliti ngoreksi kemarin ya Sen. Oke, terus masalah perbaikan flowchart, lalu evaluasi maintenance apakah perlu ditampilkan atau perlu dikerjakan juga oleh Sandy atau hanya sebatas testing terakhir gitu ya. Karena mengingat waktu ya, karena betul apa yang disampaikan Pak Pandu, maintenance itu nggak sebentar gitu, butuh waktu yang cukup lama gitu. Yang paling menarik dari Pak Cul, betul sekali, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Cul terkait, jadi ya oke, ini ya kita sama-sama belajar akhirnya, Sen, bahwa memang yang paling penting adalah sebenarnya manajemen keuangan atau aplikasi keuangan itu harus mampu menghandle pengelolaan keuangan yang model gimana sih gitu. Dia mampu menghandle manajemen keuangan yang seperti apa gitu.
Jadi tidak semata-mata betul yang disampaikan Pak Julia, tidak semata-mata dari manual dibikin komputerisasi gitu, tapi harus pengelolaan keuangan yang seperti apa gitu yang akan mampu dikerjakan oleh si aplikasi ini gitu. Itu yang saya tangkap dari yang Pak Cul sampaikan. Jadi wawasan juga untuk Sandy, untuk kita semua gitu, nggak semata-mata hanya dari yang manual ke komputer gitu. Mungkin itu yang bisa saya rangkum dari evaluasi yang Pak Pandu dan Pak Cul sampaikan. Terima kasih atas Mungkin satu lagi Bu Lila. monggo Pak. Tadi metodenya pripun? Metodenya ini pakai metode apa? Oh iya, hampir lupa. Jadi aplikasinya Sandy ini memang fokusnya ke manajerial keuangan Pak Pandu. Jadi sebenarnya di awal saya juga heran kenapa tidak dimasukkan sama Sandy. Jadi di awal tuh Sandy selain mencatat keuangan gitu ceritanya, Optik Anissa ini kan juga bisa apa Sen? Nyicil apa Sen? Iya, ada sistem angsurannya. Nah, itu. Nah, ceritanya manajemen pengelolaan keuangan itu diantaranya juga masalah cicilan-cicilan itu Pak Pan. Jadi fokusnya memang pengelolaan keuangan. Ya mungkin seperti yang disampaikan Pak Cul tadi harus lebih jelas apa maunya si aplikasi ini gitu. Jadi memang tidak ada metode atau algoritma pemecahan masalah karena sesungguhnya pemecahan masalahnya adalah atau yang mau diharapkan atau yang ingin dicapai adalah transparansi keuangan gitu. Jadi memang kemarin tidak kami arahkan untuk menggunakan algoritma macam-macam gitu, hanya memang untuk pengembangannya kita menggunakan waterfall gitu. Iya Pak, gitu Pak. Jadi gini aja Bu, mungkin kalau misalkan tidak diarahkan ke metode-metode dan sebagainya, ada pengujian sistemnya, mungkin bisa diarahkan nanti aplikasi yang sudah jadi itu nanti diuji ke pengujian yang tadi disebutkan Sandy adalah menggunakan black box, gitu Ibu ya. Harus ada pengujiannya Bu. Oh, iya. Seperti ini ya Pak, user acceptance gitu atau? Iya, jadi mengingat tadi menurut penjelasan dari dengan sebagai bimbing 2 itu kan tidak membutuhkan tidak diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan metode atau algoritma gitu Bu ya. Iya. Jadi nanti mungkin aplikasi yang sudah jadi itu diuji perangkat lunaknya. Dan tadi yang disampaikan oleh Sandy adalah menggunakan black box. Berarti nanti setiap tampilan-tampilan yang dimunculkan itu nanti diuji menggunakan black box. Seperti itu loh maksud saya. Siap. Okay. Siap, Sen. Insya Allah udah siap-siap harus aja. Siap, gimana tolong disebutkan. Oke. Pak Taufik, ada yang mau ditambahkan lagi? Atau mengoreksi apa yang saya sampaikan sebelumnya? Saya kira cukup, karena ini waktunya mepet, jadi nanti mungkin di luar jam ini aja lah. Iya. Baik, Sandy boleh ditutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mewakili Bu Tanti sebagai pembimbing 1. Mohon terima kasih atas pengujian yang Pak Pandu dan Pak Cul sampaikan. Terima kasih untuk Sandy dan para audiens yang hadir. Saya tutup sesi pertama hari ini di room 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.